latar belakang terjadinya perlawanan. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, dan sekitarnya, terutama di Kerajaan Paguruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Istilah padri berasal dari kata pidari atau padre yang berarti ulama yang selalu berpakaian putih. Para pengikut gerakan padri biasanya memakai jubah putih, sedangkan kaum adat memakai pakaian hitam. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa disebut gerakan padri karena para pemimpin gerakan itu adalah orang padri, yaitu orang-orang yang berasal dari Pedir yang telah naik haji ke Mekah melalui pelabuhan Aceh yaitu Pedir. Perlu dipahami, meskipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun tujuan dari gerakan Padri adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gerakan ini mendapat sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat. Dalam perkembangannya, di Minangkabau tampak timbulnya kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan ini semakin meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya. Menghadapi keadaan ini, kaum ulama dan kaum padri mengadakan reaksi sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan padri. Kaum padri ingin memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni. Sejak saat itu timbul bibit-bibit pertentangan antara kaum padri dengan kaum adat. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan yang terdiri dari Tuanku Nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Moningsyah berserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum padri dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa nagari dalam kerajaan Paguruyung bergelonjak, puncaknya pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Paguruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Moningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Perang saudara ini makin meluas dan mengalami perkembangan baru setelah pihak asing mulai campur tangan. Kaum adat mengharapkan bantuan dari Inggris. Raffles melihat kemungkinan yang terjadi dan mempertimbangkan untung dan rugi. Raffles juga menghubungi kaum padri untuk menawarkan jasa baik, tetapi tidak ada persesuaian pendapat. Tujuan Raffles sebenarnya untuk mendapatkan daerah pedalaman yang subur. Namun, Inggris harus segera menyerahkan daerahnya kepada Belanda sebagai pelaksanaan penjajahan London pada 1824. Kekuatan Inggris di daerah Sumatera Barat diserahkan kepada Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen. Kaum adat kini beralih meminta bantuan kepada Belanda. B. Proses perlawanan. Perang Padri ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Kemudian, Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat Belanda menggunakan senjata-senjata lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Pertempuran ini memakan banyak korban. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian mengundurkan diri ke Lintau. Sementara itu, pasukan Belanda setelah berhasil menguasai seluruh lembah tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar yang kelak terkenal dengan sebutan Fort Vanderkapelle. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat.
Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nan Renceh memimpin pasukannya di sekitar Baso. Periode tahun 1821 sampai 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Pemimpin mereka adalah Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang dalam sejarah perang Padri dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia sangat gigih memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar dan Tuanku Mensiangan ditangkap. Tindakan Belanda ini telah menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. B. Fase kedua, tahun 1825 sampai 1830. Tahun itu merupakan tahun yang sangat penting, sehingga bagi Belanda digunakan sebagai strategi dalam menghadapi pahlawan kaum Padri di Sumatera Barat. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel Destruyers yang merupakan pengusaha sipil dari militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan Belanda. Karena Belanda sudah bisa bersikap licik, Belanda kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jurif untuk mendekati dan bujuk para pemuda kaum Padri agar mendapat ajakan berdamai. Sulaiman Al-Jurif merupakan Tuanku Imam Bonjol agar bersedia merespon ajak damai. Untuk hal ini juga didukung Tuanku Renceh. Itulah sebagai pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang ini antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengikuti kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Suraso, Padang, Gungguk, Sigadang, Agam, Bukit Tinggi, dan Menjemin. Pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang pertikaian adu ayam. 3. Fase ketiga, tahun 1830 sampai 1837. Atau bisa juga 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuasaan Belanda dikonsentrasi ke Sumatera Barat untuk menghadapi pahlawan kaum Padri. Dimulai Perang Padri fase ketiga. Pada pertemuan fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpang dari kaum adat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antar benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri itu dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Koto Tuo di Ampe Angker yang dipimpin Glyver. Pada tahun 1831, Glyver digantikan oleh
Cop Elut ini telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van den West agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Tahun 1833, kekuatan Belanda sudah begitu besar. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri di Buhumpu, Kamang, Guguk, Sindang, Tanjung Alam, Sungai Paur, Candung, dan beberapa negeri agam. Di samping strategi militer, setelah Van der Bos berkunjung ke Sumatera Barat, diterapkan strategi Winning the Heart kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat kehapusan pajak diberi gaji 25-30 gulden. Para kuli yang bekerja untuk pemerintah Belanda juga diberi gaji 50 sen per hari. Dengan kebijakan baru itu, beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1834, Belanda dapat memusatkan untuk menyerang pasukan Imam Bonjol. Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mulai berdamai, tetapi dengan beberapa persyaratan, antara lain, jika tercapai perdamaian, Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari itu tidak diduduki Belanda. Namun Belanda tidak memberi jawaban. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Prancis kembali menyuruhkan Imam Bonjol untuk berunding. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bon menerima tawaran damai dari Presiden Prancis. Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Walaupun Tuanku Imam Bonjol telah menyerah, tidak berarti perlawanan kaum Padri telah dapat dipadamkan. Perlawanan masih terus berlangsung dipimpin oleh Tuanku Tambusai pada tahun 1838. Setelah itu berakhirlah Perang Padri dan daerah Minangkabau dikuasai oleh Belanda.